Jadi berkomunikasi itu bukan berlomba menggunakan istilah-istilah yang membuat orang terpukau, saking terpukaunya tidak dimengerti, tetapi bagaimana message-nya nyampai. Komunikasi itu 90%, 70% menurut minimal itu emosi, Pak. Selamat datang pada program kami Presiden Executive Club, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Para pemirsa, kali ini kita berjumpa dengan tamu yang sangat populer dan istimewa, yaitu Mas Helmy Yahya. Terima kasih Mas Helmy. Waduh, aku geter ya Pak, Bapak bikin intro yang wawancarain profesor, ini doktor. Dengan Mas Darmono. Mas Helmy Yahya ini menarik, istimewa. Well, mungkin self-made begitu ya. Jadi sebuah perjuangan yang panjang, yang kaya sekali. Kalau saya ini kan belajarnya di kelas, baca buku. Gitu. Anda menulis buku, membaca buku kehidupan, sehingga Anda sebagai the living book bagi anak-anak muda. Ini kan lebih menarik, gitu kan. Pernah juga memberi title Raja Kuis. Dikasih title. Tapi sekarang kalah karo Pak Jokowi, Pak. Sebutkan 5 nama ikan, kalah gitu. Jadi dia itu pembelajar seumur hidup. Ya. Sampai hari ini pun dia belajar tidak mau kalah dengan anak-anak milenial bagaimana menggeluti dunia YouTube dan semacamnya. Nah, tema kali ini cukup menarik ini. Belum lama ini kan Pak Presiden minta dikritik. Pertanyaan saya ini kan pada ahli komunikasi. Selama ini kalau Anda melihat bagaimana komunikasi pemerintah itu? Jadi Prof, saya itu membuat channel YouTube saya Helmy Yahya Bicara. Saya ingat banget itu bulan Maret. Saya dipecat dari Dirut TVRI itu bulan Januari. 2 bulan ada sekelompok anak muda, sebagian mantan staf saya dalam dunia produksi televisi. Udah bos, bikin YouTube aja. Gue bilang, lu saya 57 loh, ini mainan anak bilang, no. Pokoknya Bapak coba aja. Alat dari kami, tenaga kami. Bapak usah bayar, kita revenue sharing. Jadi di YouTube tuh revenue sharing, Pak. Saya akhirnya mau, kita membuat Helmy Yahya Bicara. Concern saya yang paling utama itu adalah kurang baiknya komunikasi publik para pimpinan-pimpinan publik kita. Ya. Waktu itu COVID mulai naik tuh Pak Dar. Waduh, pegel saya Pak. Komunikasi itu seperti yang saya tahu adalah bagaimana kita bisa bicara dalam bahasa audiens. Terus saya mewawancarain kakak saya Pak, Tante Wiyah, yang kebetulan saya kenal dari kecil tuh. Yang kita tahu bahwa negara Selandia Baru itu salah satu negara yang hampir bebas COVID. Ya begitu. The lesson learn-nya adalah karena Jacinda Ardern, the Prime Minister, the lady gitu, sangat decisive. Dia ngomong, sekali dia ngomong itu jalan Pak. Nggak ada yang di bawahnya itu pelaksanaannya beda-beda, ini beda. Dan kan berhasil. Dan yang satu menarik tuh, yang saya bikin judul konten itu saya bilang, dosa Tantowi Yahya kepada adiknya. Karena dia bilang Pak, waktu Selandia Baru kena ada satu COVID satu orang, langsung dalam seminggu, in a week mereka bikin undang-undang. Jadi kalau Prof Komordin bertanya tentang masukan saya tidak pernah mengatakan kritik Pak, masukan. Saya malah saya kan sekarang dianggap sebagai bukan saja business coach Pak, communication coach. Saya nge-coach banyak CEO, banyak pimpinan lembaga di Republik ini. Jadi kadang-kadang saya mendapatkan satu fenomena agak lucu Pak Darmono. Ya kalau saya dengan Bapak nyambung lah, dengan beliau mau ngomong istilah apa aja, mau istilah dari Harvard kita nyambung. Tapi jangan lupa loh Pak, audiens kita bukan kita, audiens kita itu adalah ratusan juta rakyat yang tinggalnya di desa-desa, sekolahnya mungkin tidak terlalu tinggi, tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin gini Mas, pemerintah itu kan punya instansi, punya menteri, punya departemen, pejabat-pejabat. Setuju. Apakah selama ini yang terjadi tidak ada orkestrasi atau penugasan, atau masing-masing punya
merasa punya peran sehingga masing-masing bicara sehingga kemudian malah tidak efektif. Teman-teman di humas tuh masukan dari saya itu kadang-kadang bukan bidangnya. Kalaupun bidangnya kadang-kadang menggunakan cara yang salah, teknik yang salah. Jadi berkomunikasi itu bukan berlomba menggunakan istilah-istilah yang membuat orang terpukau, saking terpukaunya tidak dimengerti, tetapi bagaimana message-nya nyampai. Itu nggak gampang loh Pak. Nah, atau tidak ada satu strategi tunggal untuk mengatur komunikasi politik, komunikasi pandemi ini misalnya? Ya udah dicobalah ya. Mungkin masukan kita, saya pernah bicara juga dengan almarhumah Inke Maris. Saya minta Mas Tanto sebagai orang juga yang sangat saya hormatin dalam berkomunikasi itu memberikan masukan gitu. Tolong dong kita bagaimana kita mengatur komunikasi publik itu. Saya pernah riset Prof. Pada saat ada aturan PSBB dikeluarkan, saya ke jalan-jalan tuh, ngerti PSBB nggak? Ngerti PSBB nggak? 95% nggak ngerti PSBB itu kepanjangannya apa? Ya. Jangan-jangan kita pun nggak tahu PSBB itu apa. Gitu. Jadi, kalaupun kita tidak paham how come gitu, bagaimana mungkin itu kita bisa dijalankan. Saya pikir harus ada sinkronisasi, harmonisasi. Komunikasi itu menjadi tugas yang paling penting. Begitu kita menjabat kan kita banyak diwawancarain wartawan, doorstop, harus kadang-kadang kita harus paparan gitu kan, tidak pernah ada Pak. Oke, nah ini akibatnya kan bisa panjang ya. Di era pandemi ini karena komunikasi mungkin tidak efektif, ide-idenya tidak sampai, yang terjadi kemudian idle. Ya. Misalnya peluang-peluang itu kan hilang. Ya. Sejak dari misalnya kekayaan alam, ini kan juga idle. Kalau saja komunikasi jalan itu kan menggerakkan inspirasi. Ya. Belum lagi kemudian banyak orang yang pintar, itu kemudian juga yang idle. Gimana memberdayakan sehingga di era pandemi ini kemudian ada peluang, ada kesadaran sehingga ini dimanfaatkan peluang ini. Saya sebenarnya gini Pak, saya tuh sekarang makin membaik lah ya komunikasi. Ya. Cuman komunikasi is not only about content. Ya. Padahal ya kan Ya. itu lebih kepada delivery. Ya. Kadang-kadang kontennya itu sepersekian, tapi deliverynya itu harus benar. Jadi komunikasi itu 90%, 70% menurut minimal itu emosi Pak. Kita nggak bisa menyampaikan konten yang dengan cara yang flat, orang nggak dengerin. Ya. Begitu konfliknya sebuah komunikasi. Nah ini yang kemarin itu kan sempat akhirnya Presiden membuat statement kritik lah pemerintah. Karena memang ya saya termasuk konten YouTube saya tuh saya nggak mau kritik Pak. Saya cuma memberikan masukan, nggak mau saya yang kritik. I protect myself. I learn a lot from Pak Dahlan Iskan. Udah, when it's over. Kami ingin belajar dari lesson learn dari Anda. Bagaimana pandemi dan setelah selesai dari TVRI, Anda being rebound, belajar sehingga kemudian suasana ini memberikan satu gairah baru bagi Anda. Bisa nggak berbagi cerita sehingga biar audiens terinspirasi? Saya dalam hidup saya mengalami kegagalan berkali-kali Pak. Banyak sekali saya gagalnya. Ya pilkada 3 kali kalah Pak. Prof, saya pikir Pak Dar saya nggak mungkin kalah. Ya kalau ngelihat secara fakta ya. Popularitas mentok Pak. Orang nggak kenal Helmi Yahya itu nggak punya TV kali rumahnya. Ya, elektabilitas saya selalu tinggi, 60%, 70%. Kapasitas orang tahu, saya lulusan STAN, lulusan Amerika. Karya saya luar biasa. Karya saya tuh kelihatan loh Pak. Bedah rumah, uang kaget. Dan saya berbisnis, saya pernah menjadi chairman dari event organizer, opening closing SEA Games, opening closing PON, nyata. I'm not just an artist. Gak mungkin saya kalah saya gitu, kalah. Dan saya terbiasa juga, kalah ya sudah, orang saya mau ngabdi kok. Kata Jack Ma, umur di atas 50 itu adalah time to share, saatnya saya berbagi. Saya dibesarkan oleh TVRI, waktu zaman Bu Ani toh, saya mendapatkan banyak sekali kemasyhuran, peningkatan ekonomi dari seorang anak pedagang kaki lima, becoming like this is from television. All start from television. Jadi saya pikir time to give it back. Dan saya jalanin Pak. Saya tuh terlatih gini Prof. Looking from the bright side. From anything that I face. Saya udah terlatih karena saya berkali-kali gagal.
mewarnai bahwa di balik kegagalan ini pasti Allah punya rencana lebih baik. Kalau Anda melihat sekarang ini gimana, Mas? Anda kan jeli melihat perilaku perubahan masyarakat anak muda. Tipologi orang yang termasuk winner, pemenang menghadapi pandemi. Ada orang-orang yang mungkin yang loser, Ya. ada orang-orang yang bingung, gitu kan. Bagaimana Anda melihat potret itu dan persyaratan apa sehingga orang menjadi winner dalam situasi seperti ini, dan siapa mereka yang termasuk loser itu? Saya selalu di mana-mana sebenarnya jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saya tidak tertarik untuk terlibat dalam pembicaraan apakah COVID itu konspirasi atau tidak. Saya bilang konspirasi atau tidak. Saya tahu semua teorinya, elit global, ada orang-orang yang mengatur, saya tahu. Tapi untuk apa kita berdebat? Kenapa? Karena penyakitnya real ada. Ngapain kita ngabisin waktu untuk berdebat memastikan ini create, ya man-made atau organik atau original gitu. Ya enggak, saya tahu aja. Dan yang penting kita meningkatkan protokol. Karena saya percaya betul rasa gembira adalah obat terbaik. Iya. Saya udah traveling bos, udah ke Belitung, ya ada dengan teman-teman. Besok ke Belitung kita ada teman-teman mau beli pantai, saya nganterin ya kan sudah. Jadi menurut saya sih, I enjoy my life. Umur udah 57 Pak, udah sebentar lagi 58. Gimana Mas Dar, sebagai senior nih, lihat teman gini gimana? Sudah aja malu lah ngomong kan. Biar pemirsa juga terinspirasi nih. Ya banyak pelajaran lah yang bisa diambil dari perjalanan Mas Helmi ini. Tapi ya memang seorang ahli komunikasi yang hebat ya. Mungkin memang ditakdirkan begini supaya bisa mengajar generasi muda ini bagaimana cara berkomunikasi. So kalau dilihat sejarah kita ya, sampai tahun 98 itu kan komunikasi one way. Jadi kita memang tertinggal dalam berkomunikasi. Jadi selama 20 tahun ini mungkin atau malah lebih ya, itu kita belajar bagaimana komunikasi ini. Nah perlu guru seperti tadi Mas Helmi katakan kan. Kenapa nggak dari kecil anak-anak kita itu dididik? Public speaking misalnya ya kan, itu harus diajar dari kecil. Ya, jadi kalau itu yang terjadi ya pasti dalam generasi-generasi yang akan mendatang kita canggih berkomunikasi, dan komunikasi itu kan is the highest art of management. Yes. Ya, jadi kalau pemerintahan yang demokratis itu harus presidennya, menterinya, gubernurnya, bupati harus canggih dalam berkomunikasi. Modalnya kan di sana. Jadi ini tokoh yang bisa jadi panutan anak-anak muda bagaimana belajar berkomunikasi. Dulu kan kita dibesarkan pada masyarakat yang pyramidal society, top down komunikasi. Sekarang ada media sosial, itu kan linear, interkoneksitas, sehingga hubungan itu memang dialogis, reciprocal. Nah ini kalau orang tidak punya ide, tidak asertif, kalau orang kuliah hanya menguasai konten, tapi tidak bisa berkomunikasi, nanti kan dianggap bodoh kan, karena nggak tahu ilmunya. Betul. Nah, tapi kembali di era pandemi seperti ini ya, saya kira kalau pemerintah itu bisa menyampaikan konten yang bagus, yang inspiring, motivating, yang kemudian bisa deliver, ini kan sungguhnya lebih manjur dibanding vaksin. Iya. Gimana coba masukan Mas Helmi terhadap situasi seperti ini agar komunikasi tadi itu sebenarnya lebih motivating dibanding kita hanya fokus pada vaksin saja.